Halo anak-anak, untuk video kali ini Miss mau ngebahas latihan pH garis dan sudut untuk hari Senin nanti. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita harus menyelesaikan nih beberapa bagian. Bagian 1 A, B, C sama D. Kalau kita lihat di sini, gambar ini itu kan sama aja ya. Dengan 1, 2 garis yang sejajar dipotong 1 garis. Gambar 1 sama gambar yang ini itu sama aja. Cuman Miss bikinnya itu diputer gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Oke, kita lihat sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap yang mana? Kalau dia bentukan seperti ini, sehadap yang mana? Garis yang pertama, kalau ada sudut letaknya di bawah garis pertama dan letaknya di sebelah kiri, di garis kedua untuk jadi sudut sehadap berarti harus di sini juga gitu kan. Di bagian bawah dan di sebelah kiri. Nah, berarti untuk gambar yang dari soal, letaknya yang mana? Sudut-sudut sehadap berarti sudut 4 dan sudut 8. Lanjut, sudut 3 dan sudut 7. Ada lagi kan? Sudut 1 dan sudut 5. Sudut 2 dan sudut 6. Sekarang kalau sudut-sudut dalam berseberangan. Ingat kalau dalam berseberangan berarti dia menyilang tuh bentukannya. Nyebrang dia sudutnya. Jadi besar sudut yang ini sama besar sudut sama dengan besar sudut yang di sini. Gitu kan? Sama nih dia besarnya. Nah ini berarti yang sama yang mana nih dalam berseberangan. Berarti sudut 4 sama dengan sudut 6. 4 sama dengan sudut 6. Sudut 3 sama dengan sudut 5. Sudut luar berseberangan. Yang luar yang mana? 1 dengan 7 gitu kan. Itu ingat aja kalau dia luar berseberangan, ya letaknya di luar. Nih yang sudut luar mana sih? 1, 2, 8, 7 itu kan sudut luar. Nah kalau berseberangan berarti 1 dan 7. Tuh. Terus aman lagi sudut 2 dan sudut 8. Sudut 2 dan sudut 8. Syarat kalau berseberangan berarti sudutnya sama. Sudut sama besar gitu. Sudut-sudut sepihak. Kalau sudut-sudut sepihak berarti dia letaknya itu yang satu, ini kan garis nih. Letaknya di bawah. Garis yang kedua letaknya di atas tapi posisinya sama-sama di kiri gitu. Berarti sudut 4 dan sudut 5. Ada lagi nggak? Ada sudut 3 dan sudut 6. Ada lagi sudut 1 dan sudut 8. Sudut 2 dan sudut 7. Gitu. Oke ya, kalau sudut sepihak itu sudutnya bukan sama besar ya guys. Tapi jumlah kedua sudutnya sama dengan 180 derajat. Oke. Nomor 1, sekarang kita masuk ke soal. Besar sudut penyiku dari 35 derajat. Ingat kan, kalau penyiku, dua sudut, misalnya sudut A sama sudut B, dijumlah hasilnya 90 derajat. Kalau pelurus, sudut A misalnya tambah sudut B, hasilnya 180 derajat. Gitu ya. Nah, berarti besar penyiku 35. Salah satu sudut udah diketahui 35. Berarti sudut lainnya diketahui kok. Bisa diketahui kan? Nah, katakanlah sudut 35 ini sudut A, misalnya. Jadi kita dapat sudut B-nya dengan cara sudut B sama dengan 90 derajat dikurang sudut A. 90 dikurang 35. Derajatnya jangan lupa. Jadi hasilnya 55 derajat. Oke, bisa ya? Nomor 2 sama nomor 3 itu miss skip karena kan udah dibahas di kelas kan. Lanjut aja langsung ke nomor 2. Jika besar QOR sama dengan 6x min 5 derajat, sudut SOR 4x plus 1 derajat, maka besar QOR dan jenisnya itu berapa? Oke ya, kita lihat di sini. Ini udah ada semua, yang ditanya adalah di bagian QOR. Nah, di sini nih yang ditanya. Di sini yang jadi masalahnya itu masih ada X. Artinya bukan angka sesungguhnya. Kita akan mencari berapa besarnya dalam suatu bilangan tanpa variabel, tanpa ada X-nya lagi. Nah, caranya gimana? Kamu lihat di sini. Bentukan gambar ini, ya, ini kan ada satu garis lurus, POS. Dari POS ini, itu tuh udah jadi petunjuk bahwa maksudnya kamu harus mencari semuanya, ini sudut-sudutnya, tapi dengan bantuan 180 derajat. Kenapa? Karena 180 derajat ini sudut lurus. Nah, lurus kan 180 kan. Jadi setiap dijumlah POQ, QOR, ROS, kalau dijumlahin semua hasilnya adalah 180 derajat untuk dapat X-nya. Yuk sekarang kita jumlahin ya. Sudut POQ
tambah sudut QOR tambah sudut ROS sama dengan 180 derajat. POQ-nya 24, QOR-nya 6X dikurang 5 ditambah 4X ditambah 1, 180 derajat. Nah, ini kita tinggal jumlahin semuanya, ini kan derajat-derajat. Yang X, kita jumlahin namanya X. 6X ditambah 4X, 10X. Sekarang yang tanpa X, 24 dikurang 5 ditambah 1, berarti ditambah 20 derajat, sama dengan 180 derajat. Kita mau tahu X-nya berapa, tinggalin X-nya di sebelah kiri. 180 derajat, nah 20-nya berarti kan pindah ruas tuh, dikurang 20 derajat. Jadinya 10X sama dengan 160 derajat. Maka X sama dengan 160 derajat per 10 derajat. Per 10. Oke, dapat ya. Jadi, coret-coret 16 derajat. Karena yang ditanya adalah QOR. Nah berarti kan yang ini nih. Sudut QOR sama dengan 6X min 5. Artinya 6 kita kaliin tuh X-nya kan tadi dapat 16. Kita kali 16 dikurang 5 guys. 6 dikali 16, 96 derajat dikurang 5 derajat. Sama dengan 91 derajat. Gitu. Bisa ya? Ini mudah kok. Ini kamu tinggal ngeliat aja. Ini bentukan dari garisnya itu kayak gimana. Dan kamu manfaatkan. Oke, di sini nomor 3. Berdasarkan gambar tersebut, berapa besar sudut X, Y, dan Z? Oke. Ini kamu tinggal melihat bagian-bagiannya. Jadi triknya itu kamu cek dulu nih, ada angka 100 sama 2X di dalam satu garis yang sama. Nah, gak apa-apa banget nanti dicoret-coretan kamu bikin seperti ini. Di sini 100 derajat, yang di bawahnya 2X. Nah, ada hubungan gak sih dari gambar ini 100 sama 2X? Ada kan? Apa? Makanya baca juga catatannya. Nah, letaknya, posisinya bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti besar sudutnya sama, jadi 100 derajat sama dengan 2X. Maka dapat X-nya 100 dibagi 2. Jadi X sama dengan 50 derajat. Oke, lanjut lagi. Ada lagi nggak sih di sini yang sama atau yang bisa dicari? Yuk, ini udah selesai nih tadi kita udah pakai yang bertolak belakang. Sekarang yang 2X sama 2Z plus 24, boleh. Atau kalau kamu mau lihat yang 100 dan yang 2Z plus 24 juga boleh. Kita lihat ada 2 garis. Di sini ada 100, di sini 2Z. Hubungannya apa kalau yang ini? Sehadap. Ya kan? Kalau sehadap apa? Besar sudutnya sama kan? Jadi 100 sama dengan 2Z ditambah 24. Oke? Jadi 2Z. Oke, di bawahnya deh. 2Z sama dengan 100 derajat. Pindah ruas nih. Dikurang 24 derajat. Gitu ya. Pelan-pelan dulu kalau ngerjain ini. 100 dikurang 24, 76 derajat sama dengan 2Z. Nah, berarti kalau 76 kita bagi 2 untuk dapat Z-nya berapa? Nah, dapat ya Z-nya. Z-nya adalah 38 derajat. Dapat nih Z. Oke, next. Sekarang ini kita udah selesai, kita mau cari Y plus 30 derajat. Y plus 30 derajat, kita mau ngambil yang mana terserah. 100 sama Y plus 30 ada hubungannya enggak? Yo, 2 garis sejajar, dipotong 1 garis. 100-nya letaknya di sini kan? 8, sudut 8 di sini bawah guys. Ini apa namanya? Luar berseberangan. Apa dia hubungannya? Hubungannya adalah sama. Ya kan? Kalau sama berarti 100 sama dengan Y plus 30 derajat. Jadi Y sama dengan 100 derajat dikurang 30. Sama dengan 70 derajat. Gitu. Kalau kamu bingung kenapa kalau Y-nya di depan, gak apa-apa, sama aja guys. Di belakang juga sama. 100 derajat. Ini pindah ruas ke depan. Jadi kan 70 derajat tuh. Sama ya. Nah, di sini kamu bisa dapetin semuanya. X-nya 50, Z-nya 38 derajat, Y-nya 70 derajat. Gitu. Jadi udah kehitung semua ya. Dapat X, Y, sama Z-nya. Bisa ya. Pokoknya lihat semua hubungannya. Banyak banget cara untuk mendapatkan X, Y, Z dari sini. Kamu bisa pakai 2X, 2Z plus 24. Boleh. Boleh juga pakai Y plus 30 sama 2X ya boleh. Tapi dengan catatan X-nya di sini harus udah tahu dulu. X-nya di sini udah tahu dulu. Gitu. Udah ya? Oke ya? Bisa ya ini ya. Yuk, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Berdasarkan gambar tersebut, besar penyiku yang ditanya bukan sudutnya tapi penyikunya. Bukan sudut EOE maksudnya, tapi besar penyiku EOD di sini. Oke. Yang ditanya lagi yang kedua, besar sudut BOC.
Yuk, sekarang kita jawab. Kita lihat sekarang, ada apa aja di sini yang bisa kita ambil. BOE, garis lurus nih. Seret, gitu ya. Kalau garis lurus berarti ini 180 derajat, udah pasti. Oke, kita mau cari X-nya dulu aja. Cari X-nya dulu. Pokoknya guys, di matematika, kalau kamu lihat ada variabel, artinya itu harus kamu cari dulu, pasti. Ya, kita lihat ya di sini 180 derajat artinya 4X harus ditambahin sama 60. Sama dengan 180. Oke, kita carilah si X-nya. 4X-nya kita biarin sendirian di kiri, 180 derajat. 60 derajatnya kita pindahin ke belakang. Jadi dikurang ya, minus ya, karena awalnya plus. 4X sama dengan 180 dikurang 60, 120 derajat. Maka X-nya sama dengan 30 derajat. Udah dapat kita X-nya 30 derajat. Sekarang kita lihat sudut EOD. EOD ini 2X. Arti 2X apa sih? 2 dikali X kan? X-nya kan 30, jadi 2 dikali 30. Sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanya besar penyikunya. Kalau penyiku ingat, ada beberapa sudut yang kalau dijumlah hasilnya 90. Nah, ini udah ketahuan nih, salah satu sudut EOD itu 60. Berarti sudut satunya lagi berapa? Sudut penyiku EOD berarti sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 30 derajat. Sudut BOC, kita lihat BOC yang mana dia? BOC di sini ya. BOC. Nah, berarti sudutnya yang ini. Yang di sudut BOC sama dengan X. Maka X-nya sama dengan ini, 30 derajat. Oh, udah dapat kita. Next, kita ke nomor 5. Nilai U pada gambar berikut adalah, yuk kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini mah ini udah ketahuan nih pasti. Udah kelihatan banget kalau ini bentuknya adalah segi 3 gitu ya. Nah, di sini 43. Di sini sudutnya U. Yang ini belum tahu. Nih, ini belum tahu nih berapa. Tapi kita bisa cari ini gak? Bisa dicari. Dengan cara apa? Kita lihat garisnya. Nih, kalau Miss gambarin, di sini kan kita mau cari ini. Berarti gambarnya gimana? Garis lurus, ada 2 sudut gitu kan? Sudut yang satu ini udah dapat 78. Yang di sini belum. Nah, berarti dapat dong yang di sini. Dari 180 dikurang 78. Sama dengan 102 derajat. Nah, dapat di sini kita 102 derajat. 102 derajat. Oke, sekarang momen kita untuk mencari U-nya. Kalau segitiga, itu kan ada 3 titik sudut tuh, ya kan? Titik sudut 1, 2, dan 3. Katakanlah ini yang kita dapetin adalah 43 tadi ya. Dari soal 43, U, dan 102. Kalau kita jumlahin semua, segitiga itu kan ada 3 sudut. Berarti kalau kita jumlahin semua 180 derajat, gitu kan? Nah, jadi gimana cara kita mencari U? Ini misalnya sudut A, B, sama C. A, B, sama C. Oke, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C berarti sama dengan 180. Sudut A-nya 43, sudut B-nya 102, sudut C-nya U. Nah, dapat dong U derajat sama dengan 180 dikurang 43 dikurang 102. Jadi jawabannya 35 derajat. Udah dapat U-nya 35 derajat. Jadi pertama yang kamu lakukan kalau ngelihat ada sudut di luar, nih di luar nih kayak gini nih. Nah, lihat garisnya. Yang bisa diambil apa nih? Oh, garisnya nih. Lanjutin aja. Segini kan berarti 102. Dari mana? 102 ditambah 78, kalau ini dijumlahin pasti hasilnya 180 gitu. Kalau kamu punya cara lain, nggak apa-apa. Tapi yang jelas hasilnya pasti harus U sama dengan 35 derajat. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke soal nih, sepertinya soal yang kamu suka. Seperti ini, nomor 6. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul yang A 11.16, yang kedua 15.19, yang C 12.00, 12.28, dan 19.58. Oke, kita jawab dulu dari yang A, 11.16. 11.16. Seperti biasa, yang Miss ajarkan, pertama kita cari dulu jarum pendeknya. Oke, jarum pendek ngomongin tentang jam kan, guys? Ini kan artinya 11 jam 16 menit. 11 jam ditambah 16 menit. Kita ganti aja menitnya jadi jam. Jadi 11 jam ditambah 16 per 1 jam kan ada 60 menit. Berarti 1 menitnya dibagi 60 kan. 16 per 60 dikali 30. Oh, ini kita jangan kalikan 30 dulu deh. Ini langsung aja 16 per 60 jam. 1 jam, ingat 1 jam berapa derajat? 30 derajat. 1 menit 6 derajat. Nah, jadi ini kita kali ini 11 dikali 30.
Terus 16/60 dikali 30 juga. Langsung dihitung kayak biasa. Ditambah ini coret-coret bisa dapat 8 ya. Jadi 338 derajat. Lanjut, kita mau cari jarum pendek. Jarum panjang. Jarum panjang berarti kita cuma lihat menitnya doang. 11-16. 11-nya jam, 16-nya menit. Nah, lihatnya yang menitnya aja. Jadi 16 dikali 6 derajat. Yaitu 96 derajat. Ya udah, dari sini kita hitung selisihnya untuk cari sudut terkecil. Sudut terkecil itu dikurangin ya, jadi 338 dikurang 96. 242 derajat. Analisis 242 ini masih besar, lebih dari 180 derajat. Sedangkan ini ditanya sudut terkecil, harus kurang kalau sudut terkecil. Jadi kita kurangkan ini. 360 dikurang 242 gitu. Sama dengan 118 derajat. Tuh udah selesai. Ini jawabannya yang A. Yang A dapat ya 118 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian yang B. Kita lanjut ke bagian yang B, 15-19. Guys, kalau misalnya 15-19 itu sama dengan jam berapa? Sama dengan jam 3:19 kan? Sama aja kan? Oke, kita lihat di sini jam 3:19. Jadinya sama aja, langsung aja ya kita jawab ya. Pertama dari jarum pendeknya dulu. Berarti ubah semuanya ke jam. Ini kan sama aja dengan 3 jam 19 menit. Oke, langsung ya. Jam, 1 jam 30 derajat, langsung kali. Sedangkan yang menitnya harus diubah dulu ke jadi jam. Jadi 19/60 dikali 30. 90 derajat ditambah, ini bisa dicoret, 2, 9,5. Kalau dijumlahkan jadi 99,5 derajat. Sekarang ke jarum panjang. Jarum panjang ngomongin tentang menit ya. Berarti 19 menit, 19 dikali 6 derajat. 114 derajat. Oke, udah dapet. Sekarang tinggal cari sudut terkecilnya. Berarti untuk nyari sudut terkecil tinggal kita kurangin aja ya. 114 derajat dikurang 99,5 derajat. Oke, berarti ini jawabannya adalah 14,5 derajat. Udah kayak gitu. Gimana kalau misalnya kamu jarum pendeknya nggak diubah ke 3 jam? Jadi langsung 15. Nah, itu juga boleh ya. Boleh. Karena sama aja hasilnya pasti 14,5 derajat. Untuk yang C langsung aja ya karena gampang. Kalau 12 jam 12.00 itu kan artinya dia di sini. Nah, berarti jarum panjangnya ada di angka 12, jarum pendeknya juga ada di angka 12. Jadi itu dia berhimpit, guys. Maka pasti sudutnya adalah 0 derajat. Ya, jadi sudut jam 12.00 sama dengan 0 derajat.